Jadi di hari ulang tahun gue, tanggal 28 Desember 2022, YouTube gue kena hack. Gue akan ceritakan apa yang terjadi, gimana cara gue recovernya, dan perubahan apa yang sekarang terjadi di channel YouTube gue. Dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya nggak kejadian lagi. Let's go. Jadi ceritanya, gue notice ada beberapa channel-channel YouTube yang sempat kena hack ya. Yang paling terakhir itu channelnya Arif Muhammad, channelnya temen gue. YouTube-nya dia kena hack waktu dia lagi liburan, terus gue lihat beritanya, terus gue mikir kok bisa ya si Arif itu kena hack. Karena setahu gue dia benar-benar ngejagain semua privacy dan keamanan untuk YouTube-nya dia dan social media-nya dia. Sebelumnya Ria Ricis gue dengar juga sempat kena hack juga. Sebelumnya lagi yang gue dengar Chandra Liau, tapi ternyata ada beberapa teman-teman YouTuber lain ya, termasuk Denny Sumargo juga, yang ternyata juga sempat kena hack dan gue juga baru tahu kabarnya. Setiap kali gue dengar berita YouTuber ini kena hack, gue kan langsung nyari tahu nih gimana mitigasinya supaya gue suatu saat tuh nggak bisa kena. Dan beberapa yang gue pelajari adalah jangan pernah buka email atau semacam penawaran dan lain-lain itu ya, yang mengharuskan kita mendownload sebuah file atau login ke sebuah tempat gitu yang mencurigakan. Itu yang gue jangin pertama kali karena itu namanya phishing kan. Biasanya modusnya adalah mereka nawarin YouTuber ini lewat email penawaran kerjasama, tapi begitu dibuka penawaran kerjasamanya di situ dalamnya ada price list apa segala macam, kita harus ngeklik, nanti programnya masuk, kita harus login dan lain-lain baru kena tuh semua di situ. Jadi gue tahu gitu bahwa salah satu caranya adalah dengan cara phishing seperti tadi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah gue pernah dapat penawaran seperti itu? Wah, itu sebulan bisa 3-4 kali. Jadi di email manajemen, di email gue pribadi, itu sering banget dapat penawaran. Yang terakhir itu ada game dari Amazon yang namanya New World. Itu sempat nawarin kita dan udah ngobrol panjang lebar. Ternyata kok makin lama makin mencurigakan gitu balas-balasan emailnya. Terakhir dikasih nomornya dia, dikasih program. Kita ngecek gitu ke Amazonnya langsung dan ternyata memang itu palsu gitu. Jadi kita tuh hampir banget kena yang seperti itu. Dan setelah itu keamanan kita tingkatin. Jadi apapun yang dikirimin lewat email, baik itu form atau segala macam, kita harus cross check dulu. Kita harus pastiin dulu kalau itu bukan malware atau alat untuk phishing. Jadi setiap kali ada YouTuber kena hack, kita ketatin lagi gitu. Dan gua ngerasa gua aman sampai sekarang. Apalagi kita semua pakai two-step verification tuh yang pakai nomor HP lah, ada yang pakai kode lah, yang kode backup code itu harus di-copy dan ditaruh di tempat yang aman lah. Kita semua pakai itu. Dan YouTube gua pun juga gua pribadi yang kelola. Jadi tim member gua itu cuman gua kasih privilege hanya menjadi editor. Jadi dia nggak bisa mengubah apapun di YouTube gua yang berhubungan dengan administrasi gitu. Jadi cuma bisa upload dan lain-lain. Sehingga gue ngerasa keamanan gue tuh cukup oke gitu. Dan pas Arif Muhammad kena, gue juga ngerasa bahwa mungkin Arif kenanya karena dapat penawaran dan dia kena phishing juga gitu. Pikiran sederhana gue sih gitu aja gitu. Dan ya udah gitu lewat aja sama gue gitu kan. Nah itu kejadiannya beberapa hari sebelum ulang tahun gue nih si Arif kena nih dan YouTube-nya udah balik lagi. Di tanggal 28 Desember 2022 gue ulang tahun kan. Nah, kalau gue ulang tahun, biasanya malamnya itu kita ada makan-makan sama keluarga. Nah, gue makan-makan nih di ruang keluarga gue, terus di area taman gue makan sama sepupu gue. Sepupu gue tuh pelatih futsal gitu, jadi kita lagi ngobrol-ngobrol, ada saudara-saudara yang lain. Pas lagi ngobrol, gue tuh iseng pengen buka YouTube, pengen ngecek aja YouTube nanti mau nonton apa ya, karena malam-malam biasanya gue suka nonton YouTube sebelum tidur gitu kan. Gue mau nonton apa nanti malam, pas gue cek, gue buka YouTube, tulisannya adalah ada problem dengan sign in gue. Oke, ada problem dengan sign in gue. Gue langsung masukin kode lagi lewat HP gitu kan. Gue mau sign in lagi, dapat nomor di HP, gue masuk lagi. Problem lagi dengan sign in gue, keluar lagi. Kok keluar lagi gitu, gue lihat di aplikasi YouTube gue kan. Kenapa nih gitu? 3 kali, 4 kali, begitu ke-5 kali itu kelempar-kelempar terus. Gue udah langsung curiga, wah ini kayaknya ada usaha mau ngehack channel YouTube gue nih gitu. Atau Gmail gue lah gitu. Oke, berarti langkah berikutnya adalah gue harus pastiin bahwa security gue mau ganti password dan lain-lain itu aman gitu kan. Bisa gitu, maksudnya supaya si hacker ini gak masuk gitu. Gue langsung ke atas karena komputer gue di atas, jadi gue tinggalin sepupu gue bilang ini kayaknya YouTube gue mau dihack nih.
bentar ya gue bilang. Gue tinggalin ke atas. Begitu di depan PC, di depan komputer gue, di ruang kerja gue buka Gmail gue mau ngubah semua security-nya, password udah diganti. Jadi secepat itu. Dari lantai 2 ke lantai 3 itu paling cuma 15 detik, 20 detik gitu ya. Jadi pas sign in, gue sign in lagi. Begitu gue udah masuk, gue langsung tinggal, gue ke atas, gue mau masuk ke security gue. Ternyata sudah diganti passwordnya. Dan di saat itulah gue kehilangan akses untuk Gmail gue, Google account gue. Nah, dan gue bingung gitu. Ini kan harus two-step verification. Kok bisa gue kena gitu. Kan harus ada kode yang masuk ke handphone dan lain-lain. Gue gak terima sama sekali gitu. Kok orang ini bisa masuk? Karena panik, gue langsung WA salah satu orang YouTube di Indonesia. Salah satu orang yang ngurus komunitas kami, YouTuber-YouTuber ini. Jadi gue kontak orang YouTube. Lalu gue bilang bahwa, bro ini gue kayaknya kena hack deh gitu. Wah gue panik banget nih, gue bilang. Gue harus ngapain ya, gue bilang. Terus dia bilang, iya lo sabar dulu. Terus dia bilang gue akan kirim form dan lain-lain, nanti lo urus aja gitu. Ini seharusnya bisa balik, dia bilang gitu. Oh oke, gue bilang. Nah pas gue nanya, yang aneh adalah gue bilang ke dia, gue tuh gak pernah buka program apapun. Gue gak pernah sama sekali menurut gue ya, kena phishing gitu, masukin data gue dan lain-lain gitu. Gue sangat berhati-hati, gue bilang. Gue pastiin semua. Kalau ada data yang mau masuk, gue cross check 2 kali, gue pastiin itu juga resmi. Either dari Google, dari Instagram, dari lain-lain gitu. Terus kata orang Google ini, dia bilang, wah emang sekarang udah canggih banget bro, dia bilang. Dan ini memang dari luar negeri, jadi kayak ada semacam forum khusus hacker-hacker yang bisa bahasa Rusia atau gue gak ngerti apa gitu ya. Di sana emang hacker for hire, kerjanya kayak gini. Nah gue jadi cari tahu kan, ternyata mereka pakai sistem yang namanya cookie, pass the cookie atau something gitu, yang artinya adalah kita kena phishing dulu, terus cookie yang kita daftarin di tempat kita kena phishing, baru dia pakai kemana-mana gitu. Jadi menurut gue tetap aja ujung-ujungnya gue harus kena phishing kan. Tapi gue nggak pernah ngisi data apapun yang menyebabkan gue kena. Jadi gue masih bingung gitu loh. Ini kenanya dari mana gitu, sama sekali nggak ngerti gue. Dikasih form sama YouTube, gue isi semua. Jadi dia ingin membuktikan bahwa benar gue pemilik channelnya. Oke. Gue isi semuanya termasuk data. Kapan pertama kali lo bikin YouTube, gue harus buktikan gitu kan. Dan gue dari tahun 2007 gue baru sadar, which is 15 tahun gitu. 15 tahun gue bikin YouTube dan gue kena beginian gitu. Aneh banget memang. Kalau ada teman-teman yang kena hack juga dengan cara yang sama, tuh phishing dengan cara yang sama ya. Itu YouTube membuat sistem formnya gitu, tinggal Google aja. Jadi memang formnya itu bisa dicari. Cara kedua yang gue tahu juga adalah di Twitter. Jadi kalau di Twitter kita mention tim YouTube atau apa, nama Twitternya gue lupa ya. Nanti bisa DM-an, dia akan ngasih. Gue sampai nontonin banyak banget channel YouTube yang kena hack dan menceritakan pengalamannya supaya balikin lagi akunnya. Jadi gue tahu salah satu caranya adalah nge-tweet ke YouTube sendiri gitu. Dan responnya cepat. Mereka pada bilang kayak gitu. Oke. Udah ngisi form. Gue dihubungin sama YouTube support. Jadi kita email-emailan secara resmi. Gue dapet tiket number ya. Tiket support untuk nge-track gitu ya. Perkembangan proses recovery YouTube gue tuh sampai mana. Gue chat-chatan sama mereka. Terus mereka coba bantuin gue. Mereka konfirmasi bahwa bener YouTube gue itu kena hack. Karena yang ditampilin adalah video Elon Musk bagi-bagi kayak giveaway apa, gue gak tahu. Dia kayak abis berhenti dari Twitter, terus ada scam apa gue gak ngerti. Yang pasti bukan dari Elon Musk juga ya, karena gue liat di Twitter rame itu pada bilang, gila nih Elon Musk nge-hack YouTube-nya Raditya Dika. Enggak juga sih, gak mungkin juga dia di antara semua pekerjaannya dia tiba-tiba, kayaknya hari ini gue mau hack channel YouTube-nya bapak anak 2 ini deh yang tinggal di Jaksel ini gitu. Enggak juga sih kayaknya ya, dia masih punya banyak urusan. Pasti ini hacker ini gunain Elon Musk ini untuk nge-scam orang-orang yang mungkin nonton. Oke. Jadi yang terjadi adalah setelah kita email-emailan, itu rame tuh. Masuk berita mana-mana. Channel YouTube Raditya Dika di-hack apa segala macam. Sementara gue stres sih. Cuman gue santai aja. Kenapa? Karena gue udah DM-an sama Arif juga. Arif Muhammad juga. Gue bilang, gila nih gue kena nih. Karena gue tahu dia udah balik. Ya, Ricis juga balik channel YouTube-nya. Jadi gue santai gitu. Jadi gue bilang kayak, berapa lama sih prosesnya gitu. Katanya sih 5 hari kerja, tapi 7 hari sih, katanya 7 hari, tapi 5 hari gue udah balik. Ya udah, jadi gue nggak panik-panik amat gitu loh. Jadi gue kayak,
oh ya udah gitu. Yang lain-lain kena hack juga balik gitu kan. Jadi kayak semua orang bilang sabar ya, apa ya segala macam. Di grup stand up comedy yang founder yang isinya ada Ernest, ada Panji dan lain-lain tuh pada bilang kayak kok bisa kayak gini, mudah-mudahan balik. Terus sementara gue kayak iya balik gitu kan. Terus kayak ada salah satu teman stand up comedian nelpon Nisa juga kan kayak Radit kondisinya gimana kalau butuh ngobrol kita ini apa namanya kita mau lah diajak ngobrol kalau dia lagi stres gini. Terima kasih semua teman-teman gue perhatian sama gue tapi gue sementara itu masih kayak ya udahlah gue tinggal nungguin doang gitu orang gue ada kontak-kontakan sama channel YouTube-nya gitu jadi gue ya maksudnya itu kan nggak bisa gue kontrol juga ya kecepatan si YouTube ngelakuin ini dan itu gitu yang bisa gue kontrol adalah respon gue gitu kan terhadap semua kejadian ini, which is gue berusaha sepositif mungkin aja gitu kan. Ya udahlah, gue biasa aja, gue nungguin gitu sabar. Tektokan lah sama orang YouTube ini. Yang menarik adalah kalau siang tuh mereka lama gitu respon. Tapi kalau malam cepat mungkin. Gue dengar kabar juga bahwa YouTube supportnya ini lagi banyak yang di Amerika gitu. Karena yang di Singapura sama India rata-rata udah pada libur. Gue dengar gosip-gosip kayak gitu. Jadi korespondensi gue tuh sama YouTube support yang ada di Amerika. Oke. Gue nungguin. Sembari itu gue sambil DM-DMan sama Arif. Gue nanya prosesnya apa aja. Dia bilang gampang kok tinggal ikutin. Oke. Gue nanya Ria Ricis. Cis gimana pengalaman kamu kemarin? Gak tahu bang. Aku juga gak tahu kok bisa kena. Bla bla segala macam. Gue sampai bilang Cis kalau gak ganggu boleh gak aku minta nomor telepon editor kamu yang kemarin ngurus kan nih. Ternyata yang ngurus editornya Ricis sendiri kan. Terus aku pengen nanya prosesnya ini udah bener atau belum gitu. Akhirnya gue nelpon editornya Ricis, terus baik juga dia mau ngeladenin gue kan. Bilang bahwa ya bang nanti akan terima email kayak gini, rangkaian yang kayak gini. Oh jadi kalau gue diminta untuk proses selanjutnya gue udah siap aja, gue nyiapin semuanya gitu. Gue bilang makanya gue kayaknya pengen tahu alur proses itu kayak gimana sih pengembaliannya gitu. Dan akhirnya setelah korespondensi selama mungkin 3 hari, 2 hari ya. Google account gue dibalikin, gue dapat gitu ya, dapat balik lagi Google account gue, keamanan gue upgrade semua. Dan gue akan punya satu step tambahan lagi buat keamanan gue supaya semuanya aman gitu kan. Karena ternyata 2-step verification itu masih bisa jebol. Mereka udah canggih. Gue ngeliat di komen-komen tuh pada bilang, makanya Bang Radit adminnya jangan sembarangan buka link. Enggak, admin gue nggak punya akses privilege ke YouTube gue secara keseluruhan. Mereka cuman aksesnya editor doang. Jadi udah pasti bukan dari admin gue. Terus ada yang bilang lagi, Bang Radit, gara-gara ngeklik sembarangan. Gue sepengetahuan dan sepengalaman gue gak pernah ngeklik sembarangan masukin password apapun. Gue selalu double check, kadang-kadang gue triple check. Karena gue tahu YouTuber pada kena incar. Jadi gue gak tahu nih dari mana. Pokoknya macam-macam yang punya teori-teori deh gitu yang kayak bilang ini gara-gara itu percaya sama gue semuanya udah gue lakuin. Bahkan YouTube ngasih kuesioner juga gitu. Apakah lo buka aplikasi yang lo nggak tahu? Apakah lo pakai VPN secara sembarangan? Apakah enggak sama sekali? Jadi gue nggak ngerti nih terlalu canggih ya. Cuman mudah-mudahan ya dengan sistem keamanan yang baru ini gue bisa upgrade semuanya gitu karena udah ada satu step lagi yang gue tambahin untuk ngamanin ini semua gitu kan. Oke. Dapat sampai mana tadi? Dapat email dari YouTube, dapat Google account, Gmail gue balik. Tapi begitu gue buka Gmail gue, ada satu email dari YouTube yang isinya adalah channel gue itu melanggar community guideline, ada violation ya, dan harus di-delete. Jadi dihapus dari peradaban dunia internet. Jadi channel gue dihapus sama dia. Dan gue dibilang bahwa gue gak bisa bikin akun YouTube lagi. Gara-gara channel gue melanggar community guideline gitu. Melakukan sesuatu yang ilegal. Oke, gue telusurin. Kemungkinan besar adalah, teori gue adalah yang pertama si hacker ini kan nayangin scam nih. Dia bikin video live mau nipu orang kayak satu. Yang kedua, mungkin itu pelanggaran. Yang kedua adalah kemungkinan juga mungkin penonton-penonton gue tuh tahu gue kena hack karena beritanya juga di mana-mana. Jadi pada nge-report. Sehingga yang terjadi adalah YouTube secara sistem itu tahu bahwa ini penipuan atau bohongan atau kejahatan atau apapun di-delete gitu. Tapi implikasinya adalah YouTube gue dihapus sama YouTube. Oke, ketika YouTube gue dihapus, gue lumayan stres juga tuh. Kayak, tunggu dulu, ini gue nanya Ricis, gue nanya Arif, mereka gak nyampe situ setahu gue ya. Karena gue bilang, abis itu apa? Semuanya balik, oh oke. Jadi dalam pemahaman gue, YouTube mereka gak sampai kena hapus gitu. Berarti YouTube gue ini agak spesial nih. Agak lumayan parah nih kasusnya.
Oke, langkah berikutnya adalah gue ceritain ke YouTube support bahwa ini kayak kesalahpahaman karena YouTube gue sekarang dihapus, bla 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 bla. Gue tinggal tidur, paginya, which is hari ini gue lagi syuting nih, gue bangun sekitar 3 jam yang lalu lah. Gue cek, YouTube gue udah balik, jadi udah 100% balik, tapi semua kerusakan yang ditimbulkan oleh si hacker ini masih tersisa. Yang pertama, nama gue masih Tesla. Jadi dia ganti nama gue jadi Tesla. Raditya Dika jadi, gue nggak ngerti kenapa dia ganti nama gue jadi Tesla. Profile picture-nya juga masih Tesla, bukan muka gue lagi. Semua video YouTube gue, umur channel gue 15 tahun. 15 tahun. Semua video YouTube gue itu di unlisted sama dia. Jadi kalau gue mau balikin lagi itu satu-satu secara manual atau per 30 per 50 kan YouTube bisa tuh yang secara bulk gitu kan. Itu harus dinyalain lagi gitu. Dan itu prosesnya lama karena sistem bulkingnya YouTube ini agak ngebug nih. Jadi kadang kalau kita udah ngebulk ada beberapa yang masih unlisted gitu. Jadi harus 2 kali 3 kali. Gue ngerjain ini udah 2 jam dan sekarang baru nyampe tahun 2017. Which is baru 5 tahun dari total 15 tahun. Meskipun di tahun-tahun awal kayaknya banyak video yang emang nggak gue rilis ya. Jadi kayaknya yang tayang itu 2009 pada 2010 pas malam minggu Miko lah. Sebelum itu masih ada tuh video tuh. Meskipun nggak 15 tahunnya ada akan dipublish atau ada gitu ya. Cuman tetap aja gue baru jalan sampai 2017 gitu. Gue masih narik ke belakang. Jadi kalau sampai video ini tayang masih banyak video lama gue yang nggak ada, ya mungkin masih proses atau emang hilang aja gue nggak tahu lah. Jadi damage-nya yang pertama adalah semua video gue di unlisted. Oke. AdSense nggak masalah, masih terkoneksi. Cuman gue harus ngecek ulang apakah nggak ada masalah sama banknya dan lain-lain. Karena ada satu teman YouTuber yang pernah dihack juga dan pembayarannya jadi bermasalah. Udah 3 bulan dia nggak gajian. Yang berikutnya nih yang menyedihkan juga buat gue pribadi adalah channel membership gue. Jadi kan gue buka channel membership tuh selama udah ya 2 tahun ini kalau nggak salah ya. Itu dihapus. Jadi gara-gara gue melanggar community guideline, YouTube gue dihapus. YouTube kayaknya panik ya atau emang sesuai algoritma mereka. Member gue tuh kayak ini YouTube channel YouTube ini kayak bermasalah nih, langsung di-cut semua membership gue gitu, dihapus sama dia. Seiring dengan channel gue juga dihapus sama YouTube. Dan itu gue udah lihat beberapa YouTuber lain itu ya itu yang paling susah untuk untuk mereka gitu karena tiba-tiba hilang aja udah gitu loh dan nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, gue jadi mikir gitu bahwa kayaknya gue nggak mau buka channel membership lagi kalau kayak gini gitu loh. Karena kalau dihack lagi dan ada YouTuber yang udah 2 kali dihack loh, beneran ada gitu. Kalau dihack lagi ini problem bisa terjadi lagi gitu loh. Channel gue balik, membershipnya hilang lagi gitu dan berulang-ulang terus. Jadi kayaknya gue nggak akan buka membership dulu gitu. Mungkin untuk waktu yang lama gitu. Sampai gue yakin gitu. Dan gue nggak tahu apakah yakin atau tidak. Orang Google itu kan YouTube itu punyanya Google. Google itu gede banget perusahaannya, triliunan dolar gitu. Kok bisa masih jebol sama urusan kayak gini gitu loh. Jadi gue punya krisis kepercayaan sejujurnya ya sama Google sekarang, sama YouTube sekarang. Jadi kayak nggak dulu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang membership gua, makanya kalau yang udah pernah jadi member tuh juga hilang semua. Gua nggak punya datanya sama sekali. Gua udah nggak tahu lagi, udah hilang aja. Dan yang pasti udah nggak bisa pakai emote yang lucu-lucu yang gue bikin sama nggak ada badge-nya gitu loh. Jadi ini semua di luar kuasa gue, semua di luar kontrol gue. Tapi inilah kenyataannya gitu. Ini kenyataan efek dari breach security-nya Google yang membuat jadi seperti ini gitu loh. Jadi itu damage yang berikutnya gue rasakan. Damage berikutnya adalah beranda gue hilang semua. Jadi di beranda gue kosong. Jadi nggak ada apapun lagi di situ. Featured video juga nggak ada dan lain-lain. Community post juga hilang semuanya, nggak ada lagi. Subscriber juga turun. Pertama gue kira mungkin 15.000 turunnya, tapi ternyata sekitar 30 ribuan gitu. Dan selama 4 hari ini ya kosong banget gitu YouTube gue, nggak ada aktivitas apapun gitu. Jadi ya itu yang terjadi gitu sama YouTube channel ini dan ternyata
pelajaran yang gue ambil adalah sehati-hatinya gue tuh ternyata masih bisa kena juga gitu loh. Itu yang gue tuh bingung setengah mati. Kok bisa? Gue masih kena gitu. Dan gue jadi gue jadi apa ya? Jadi punya krisis kepercayaan juga gitu. Makanya seperti gue bilang tadi sama YouTube gitu. Jadi gue tuh bener-bener hati-hati. Gue mau mitigasi. Ada banyak step yang mau gue ambil berikutnya gitu. Mudah-mudahan nggak kena lagi. Walaupun ada beberapa. Salah satunya gue kenal malah YouTuber yang gue tahu yang kena 2 kali gitu. Dihack dengan cara yang sama persis gitu. Jadi gue nggak paham. Efek berikut lainnya adalah ternyata kalau kemarin kan gue mau tidur kan. Mau tidur terus si Anissa nyamperin gue gitu. Ini kan dalam kondisi YouTube belum balik. Terus dia bilang kayak, aku kayaknya ngerti deh perasaan kamu gitu. Soalnya ini emang kayak anak kamu, dia bilang gitu si YouTube ini. Setelah gue pikir-pikir, gue punya YouTube ini udah 15 tahun gitu. Dan pas gue tadi ngebuat publik begitu banyak video ya, gue nyadar gak pernah dalam berapa, mungkin 8 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, gue dalam sebulan tuh gak upload video minimal 1 lah gitu. Jadi rutinitas punya video YouTube, terus memperlakukan ini sebagai rumah gue, tempat gue bikin video, tempat gue ngobrol, bikin konten, nuangin kegelisahan gue. Itu tuh lumayan berasa ya selama 4 hari gue gak punya akses ini gitu. Cuman di satu sisi gue kayak, apa ya, ada rasa bahwa, oh gini toh rasanya ketika gue gak kerja lagi. Dalam artian, oh gini toh rasanya ketika gue gak punya sesuatu lagi untuk gue kerjakan gitu. Karena gue bener-bener bingung pada saat itu. Jadi gue ngerasa bahwa gak enak banget ya kalau gue gak punya sesuatu untuk gue kerjakan lagi, untuk gue upload lagi, untuk gue cek lagi. Karena kan gue kadang-kadang masih suka cek analytics lah, apa segala macem. Dan gue juga ngerasa bahwa ini toh rasanya gak punya YouTube. Karena gue kan gak punya akses ke Google account gue. Jadi gue gak bisa nonton YouTube, gak punya akses ke history gue, ke watch later gue. Jadi gak enak banget gitu. Nah, take away-nya apa? Apa yang kita pelajari dari pengalaman gue ini? Yang pertama, pastikan bahwa kita hati-hati banget. Gue udah hati-hati, tapi mungkin kurang hati-hati. Dari tadi gue bilang, gue gak pernah ngisi-ngisi form apa segala macam. Mungkin gue lupa, mungkin juga gue gak ngerti. Tapi, gue kenapa kok bisa sangat yakin dan percaya bahwa gue gak ngisi form yang aneh-aneh, ngeklik link yang aneh-aneh. Tahu gak kan suka yang aneh-aneh tuh kayak tiba-tiba dapat DM. Kami melihat berita kamu di sini gitu. Terus klik tampilannya Instagram banget padahal bohongan gitu. Itu kan, itu lazim banget gitu. Gue terima itu hampir tiap hari gitu. Jadi gue tahu gue lagi mau di phishing. Kadang gue juga terima tawaran dari segala macam di email gue pribadi gitu. Gue juga tahu, wah ini mau phishing nih gitu. Dan udah sehati-hati itu masih kena juga. Makanya absurd ya. Gue gak ngerti ya. Kok aneh banget gitu. Jadi ya mungkin take away-nya gue harus lebih hati-hati lagi. Mungkin gue yang lupa atau mungkin gue yang takabur. Gue gak ngerti juga. Lalu yang berikutnya adalah siapin mitigation plan ya. Jadi siapin kalau misalnya Google account lo kena. Lo harus ngapain gitu. Untungnya gue udah sempat kebayang kalau kena hack tuh gue harus ngapain. Termasuk langkah pertama adalah kontak orang Google secara resmi gitu ya. Yang which is memang langsung dibantuin, dikasih form dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah ya udah positif aja gitu. Karena gue tahu bahwa teman-teman yang lain itu bisa balik. Jadi gue juga menjalaninya dengan oh ya udahlah ntar juga pasti balik. Itu lumayan ngurangin stress levelnya juga gitu kan. Karena pada akhirnya balik-balik juga. Itu aja kado ulang tahun gue. YouTube di hack ini. Si Arif sampai bilang jadi berkesan ya. Si Arif Muhammad bilang berkesan ya ulang tahun lo. Iya, makasih berkesan banget sih. Ini kado ulang tahun. Di YouTube gue ada mukanya Elon Musk ya. Lumayan berkesan sih, Rif. Tapi ya, gue ngerasa bahwa semua rangkaian perjalanan ini tuh ngebuat gue, kalau gue pribadi ya, jadi ngerasa bahwa gue ngerasa YouTube ini udah jadi sesuatu yang jangan-jangan gue taken for granted gitu. Dalam artian, gue punya, tapi jarang gue rayakan dan gue syukuri juga gitu loh. Karena lo tahu kan kayak peribahasa orang yang bilang, lo gak akan tahu lo pernah kehilangan sampai, lo gak akan tahu arti sebuah hal sampai lo kehilangan kan. Nah pas YouTube gue hilang tuh gue jadi ngerti gitu. Oh iya, ini emang anak gue kayak kata si Nisa. Ini memang hidup gue selama belasan tahun ke belakang gitu. Apapun yang gue lakukan muaranya memang masih di sini gitu. Mau IG gue lebih gede lah ya. IG gue kan followernya 20 juta gitu misalnya. Kemarin ada yang nyinggung juga tuh gitu.
kan IG masih lebih gedean IG bang gini. Tapi beda gitu loh. Karena di YouTube itu ya lebih kayak rumah gitu. Lebih kayak ini tempat gue cerita kayak gini dan lain-lain gitu loh. Jadi tapi untung semuanya udah balik. Tips dari gue, kalau misalnya kalian, kan ini lagi rame nih, gue denger gosip, lagi jadi banyak gosip gitu, karena banyak YouTuber yang gue teleponin nih, termasuk Fadil Jaidi juga, karena Fadil katanya sempat kena hack. Jadi gue nge-DM dia langsung gitu, bro gue mau nanya-nanya dong gitu kan. Dia juga jelasin langkah apa ya kalau dia ngelakuinnya gimana, dia agak beda di hacknya dan lain-lain gitu kan. Jadi gue dapat banyak gosip dari teman-teman ini, katanya memang, pertama Indonesia lagi diincar, itu yang pertama, gue gak tahu juga data dari mana ya. Yang kedua, kayaknya mereka emang sengaja ngelakuin ini di akhir tahun gitu. Di saat YouTube supportnya banyak yang libur mungkin. Dan banyak yang lagi sibuk untuk urusan tahun baru. Mungkin YouTubernya pun juga lagi liburan gitu kan. Jadi itulah teman-teman tips dari gue adalah coba kalau misalnya kena hack, jalur resminya YouTube itu bisa lewat Twitter. Atau mereka juga nyiapin form khusus. Jadi kalau misalnya YouTube lo ke-suspend itu mereka bisa nyiapin satu form khusus untuk itu. Bisa dicari juga. Gua ngeliat ada satu YouTuber lain yang masuk ke YouTube support di forum gitu. Jadi ada forum YouTube juga, bisa tanya ke sana. Jadi beberapa cara tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua aman dan gak kena urusan-urusan kayak gini lagi. Dan terima kasih dukungannya. Karena kemarin itu banyak banget yang nyemangatin, banyak banget yang mendoakan cepat balik. Dan akhirnya balik lagi channel YouTube gue. Mudah-mudahan bisa sampai 15 tahun ke depan lagi ya. Makasih semuanya ya, dadah. Oke, ini video tambahan ya. Jadi video yang tadi kalian tonton itu kan lagi diedit kan. Dan sekarang jam berapa ya? 2:30 ya. Ya, 2:30 siang itu kan tanggal 30 Desember 2022. Udah siap upload nih videonya. Pas lagi mau di-upload video yang tadi kalian tonton itu, YouTube gue hilang lagi. Ya kan? Gue capek banget kan. Gue udah kayak, ini kenapa lagi sih gitu. Terus gue kontak YouTube-nya langsung. Ternyata mereka bilang bahwa di YouTube gue, di bagian playlistnya, itu masih ada video Elon Musk. Yang live streaming kemarin itu. Jadi mereka ngedetect, algoritma mereka ngedetect bahwa gue punya konten yang berbahaya gitu loh. Which is yang scam-scam itu kan. Jadi YouTube gue udah balik, videonya masih nyangkut ya. Karena gue gak tahu video itu ketinggalan di sana. Gue sempat ngeliat sih, tapi gue pikir itu nanti aja gue hapus apa segala macam gitu. Mungkin salah gue juga kali. Nah kayaknya algoritmanya YouTube itu nangkep bahwa gue menyimpan video tersebut. Ya kan, dikiranya gue yang nge-scam orang. Sehingga YouTube gue disuspend lagi, melanggar community guideline. Jadi YouTube gue gak dihack lagi. Kalau ada yang kemarin sempat ngecek, oh YouTube Radit udah balik tapi sekarang hilang lagi. YouTube gue gak dihack lagi. Tapi ini sisaan dari hack yang kemarin. Mereka ninggalin file. File ini dianggap berbahaya oleh YouTube di YouTube gue videonya. Lalu YouTube menghapus channel gue keseluruhan. Nah, gue lagi proses appeal lagi ngomong ke YouTube lagi. Pada saat video ini direkam, YouTube gue belum balik lagi. Tapi kemungkinan kan dalam beberapa jam itu gue punya akses lagi ke YouTube gue. Jadi kalau kalian menonton video ini, artinya sebuah masalah udah resolve. YouTube gue udah pulih 100%. Kalau kalian nonton video ini. Nah berarti tips terakhir dari gue. Kalau kalian ngalamin kejadian yang gue alamin. Pastikan ketika YouTube kalian sudah ambil lagi kendalinya. Pastikan itu video Elon Musk ini kalian delete langsung. Jangan sampai kejadian yang kayak gua. Dimana YouTube-nya udah balik, videonya masih ketinggalan, belum diapa-apain karena gua nggak tahu juga harus diapain. Tiba-tiba di-delete lagi karena dianggapnya lagi-lagi gua melanggar community guidelines. Itu aja dari gua, ini drama YouTube yang tidak kunjung habis ini. Kalau video ini di-upload berarti udah berakhir kan ya. Moga-moga kalian gak kena masalah kayak gue. Dan kalaupun kena masalah, penyelesaiannya juga cepat. Karena terus terang, gue udah capek banget. Capek banget selama 4 hari ini, 3 hari ini gue capek banget ngurusinnya gitu. Mau ngebalikin segala macam. Semuanya udah balik, ada lagi kejadian kayak gini. Jadi rasanya tadi yang udah kayak biasa aja gitu. Jadi capek gue. Jadi kayak ya udah sih, udah mau tahun baru pula gitu. Ini kan kejadian mau tahun baru gitu. Jadi ya udahlah kita ikutin aja apa yang terjadi. Mudah-mudahan kejadian ini nggak nimpa gue lagi ataupun kalian semuanya. Itu aja ya. Jadi ini tambahan nih. Siapa tahu sekalian aja gue tambahin nih videonya.
Biar ada konteks kalau ada yang tahu YouTube gua udah balik tapi kok mati lagi. Nah ini penjelasannya. Itu aja. Makasih semua ya. Dadah.